Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara membuat lamaran pekerjaan guna melamar pekerjaan sebagai dosen pada salah satu universitas yang teman-teman saat ini pengen masuk atau pengen bekerja pada universitas tersebut. Lalu bagaimana cara membuat surat lamarannya? Simak terus penjelasan dari PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Teman-teman, sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Di layar ini sudah saya tampilkan contoh lamaran pekerjaan yang saya tujukan pada Universitas Lampung pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Lalu kita simak beberapa bagian yang perlu teman-teman cermati ketika mau membuat surat lamaran. Yang pertama ialah jangan lupa menuliskan tempat diterbitkannya surat dan tanggal surat. Terus yang kedua, tulis saja di bagian atas kiri pojok yaitu lamaran pekerjaan lampiran 1 berkas. Terus di bawahnya ada yang terhormat Rektor Universitas Lampung. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau apply pada universitas lain, ya ini disesuaikan Rektor Universitas Raden Intan, misal. Rektor Universitas Negeri Malang, misal. Nanti silakan saja dituliskan. Terus di bawahnya ada alamat di mana kampus tersebut. Contohnya di sini Universitas Lampung itu beralamat di Jalan Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro nomor 1, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 35145. Terus di bawahnya teman-teman silakan tuliskan dengan kata dengan hormat setelah membaca informasi dari WhatsApp dan grup Facebook. Ini disesuaikan teman-teman ya. Jika teman-teman memperoleh informasi itu dari Instagram misal, dari WhatsApp nanti silahkan saja dituliskan di sini. Ini opsional sesuai dengan kondisi teman-teman semuanya. Oke, saya ulangi. Setelah membaca informasi dari WhatsApp dan grup Facebook lowongan kerja di Universitas Lampung yang menyatakan bahwa membuka penerimaan dosen non-PNS pada rencana penempatan FKIP. Nah, untuk rencana penempatan ini teman-teman sesuaikan saja. Karena kebetulan Universitas Lampung ini membuka penerimaan dosen non-PNS dan kebetulan ada formasi di bagian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maka di sini dituliskan rencana penempatannya FKIP. Jika teman-teman membuat lamarannya dan kebetulan belum ada info lowongan dan teman-teman ingin membuat lamaran kerja, ya enggak apa-apa. Dan rencana penempatan ini yang menentukan teman-teman sendiri. Sesuai dengan program studi ini biasanya. Terus yang selanjutnya ada kalimat, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Ada nama, ini silahkan diisi dengan nama lengkap ya teman-teman. Tempat, tanggal lahir diisi Limansari, 18 Mei, tahun lahirnya berapa. Agama Islam, alamat disesuaikan dengan KTP. Pendidikan disesuaikan dengan pendidikan terakhir. Universitas tinggi asal, ini disesuaikan dengan universitas teman-teman. Nomor HP ini juga sesuaikan dengan nomor HP yang teman-teman punya dan diusahakan nomor HP yang dituliskan ialah nomor HP yang masih aktif dan bisa dihubungi. Terus yang selanjutnya tuliskan alamat email yang aktif juga. Oke, jika sudah mengisi identitas, maka selanjutnya ada kalimat bermaksud mengajukan lamaran dosen non-PNS di Universitas Lampung yang Bapak pimpin. Nah, bahasa di sini di Universitas Lampung ini nanti juga sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin melamar di Universitas Muhammadiyah Mitro, maka ya silakan saja ditulis Universitas Muhammadiyah Mitro. Terus yang Bapak pimpin ini sesuaikan teman-teman. Sebelumnya teman-teman juga harus searching. Misal di Universitas Lampung ini, rektornya ini pria atau wanita. Jika pria, ya silakan saja tuliskan Bapak. Jika wanita, maka teman-teman juga menuliskan Ibu pimpin. Oke, saya ulangi, bermaksud mengajukan lamaran dosen non-PNS di Universitas Lampung yang Bapak pimpin sesuai latar belakang pendidikan saya. Oke.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan yang pertama, surat lamaran kerja. Yang kedua, kurikulum vitae. Yang ketiga, pas foto berwarna terbaru. Yang keempat, scan ijazah dan transkrip terakhir. Yang selanjutnya ada scan kartu tanda penduduk ataupun KTP. Jadi ini nanti dilampirkan ya teman-teman ketika teman-teman melakukan melamar pekerjaan dan mengirimkan berkas, maka yang perlu disiapkan yang dituliskan pada lamaran pekerjaan. Kalau teman-teman ingin memasukkan sertifikat pendukung, maka bisa dituliskan pada poin ke-6, misal sertifikat pendukung. Misal ada lagi sertifikat TOEFL, silahkan saja. Terus, jika sudah, maka selanjutnya ada kalimat, besar harapan saya agar Bapak berkenan mempertimbangkan dan menerima saya menjadi dosen. Nah, di sini agar Bapak ini sesuaikan juga ya teman-teman. Kalau rektornya wanita, maka diubah menjadi ibu. Kebetulan Universitas Lampung ini Bapak rektornya ialah, mohon maaf, rektornya ialah pria atau Bapak, maka di sini dituliskan Bapak. Oke, setelah itu saya ulangi lagi, besar harapan saya agar Bapak berkenan mempertimbangkan dan menerima saya menjadi dosen non-PNS di kampus yang Bapak pimpin. Oke, ini sama ya teman-teman penjelasannya. Terus ada kalimat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Terus ada hormat saya, tanda tangan, dan dituliskan di situ nama lengkap berikut gelar. Jadi seperti itu teman-teman. Diusahakan ketika membuat surat lamaran, ya disusun kalimatnya, letaknya, titik komanya diperhatikan. Sama, misal seperti ini ya, titik 2 ini juga harus lurus. Terus ketika menuliskan pada bagian identitas ini juga harus sesuai dengan data kita, ya. Di sini misal dituliskan nama lengkapnya siapa, Ani Widoyono, misal Ani Yusnita atau Ani Widodo, silahkan saja dituliskan di sini. Terus pada bagian sini juga ini disesuaikan dengan berkas yang teman-teman kirimkan. Misal di sini berkasnya kebetulan ini ada 1 sampai dengan 5. Jika mau mengirimkan berkas yang lain ya silahkan dituliskan pada list ini. Misal nanti mau menyertakan sertifikat vaksin, tulis saja di sini. Mau menyertakan sertifikat TOEFL, tulis juga di bagian sini. Mau menyertakan sertifikat pendukung lain, misalnya pelatihan, misalnya seminar, lokakarya, dan lain sebagainya, nanti bisa disertakan pada bagian sini. Dengan catatan ketika mengirimkan surat lamaran ini, berkas-berkas yang dituliskan pada surat lamaran juga harus dilampirkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai cara membuat surat lamaran ketika teman-teman mau melamar sebagai tenaga pendidik, yaitu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share, dan tutorial dan data. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.